Pada tugas individu kedua ini, kita akan membahas tentang isu aktual yang terjadi pada kantor pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Isu yang sedang dibahas dan menjadi perhatian yaitu kawasan hutan. Berikut ini merupakan peta kawasan hutan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang dimana yang berwarna kuning merupakan area penggunaan lain atau APL, dan yang berwarna hijau merupakan hutan produksi dan hutan produksi konversi. Yang berwarna ungu merupakan cagar alam. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang berwarna hijau itu merupakan hutan produksi konversi, yang dimana yang berwarna merah itu merupakan bidang-bidang tanah yang sudah disertifikatkan. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sendiri memang ada beberapa tempat yang merupakan kawasan hutan dan sudah ada kegiatan pensertifikatan tanah masuk di dalamnya. Kegiatan pensertifikatan tanah tersebut juga masuk karena sebelum adanya SK 854 19 September 2014. Kenapa kawasan hutan diangkat menjadi isu aktual? Seperti yang telah dijelaskan di awal, yaitu ada sebagian kawasan hutan yang telah diberikan sertifikat. Penerbitan sertifikat tersebut juga dilakukan sebelum adanya SK 854 tentang kawasan hutan. Hal ini membuat pelayanan terhadap masyarakat juga menjadi terkendala karena pada saat pemohon memasukkan permohonan, setelah di-overlay dan dimasukkan pada kawasan, maka permohonan tersebut tidak akan bisa ditindaklanjuti, melainkan ditolak, karena seringkali juga pemohon tidak bisa mengerti dengan alasan yang diberikan, yaitu masuk di kawasan hutan, jadi permohonan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. Hal itu juga karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kawasan hutan, dan juga belum ada atau kurangnya sosialisasi dari instansi terkait mengenai kawasan hutan terhadap masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan dari isu terkait kawasan hutan ini, yaitu masyarakat yang sudah memiliki tanah, mereka hanya bisa memiliki akses tetapi tidak bisa memiliki aset. Dengan kata lain, mereka hanya bisa bertani atau berkebun pada tanah tersebut tetapi tidak dapat melegalkan tanah tersebut. Teknik analisis yang digunakan untuk analisis isu yaitu teknik analisis USG atau urgency seriousness growth, yang dimana urgensi sendiri seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Seriousness yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan, dan growth yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Pada isu kawasan hutan ini, isu yang diambil yaitu yang pertama, kurangnya sosialisasi dari instansi terkait mengenai kawasan hutan. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kawasan hutan. Yang ketiga, tanah-tanah masyarakat yang sudah bersertifikat sebelum adanya SK 854 yang tidak dapat diproses untuk kegiatan lainnya. Pada isu yang pertama, kurangnya sosialisasi dari instansi terkait mengenai kawasan hutan memiliki nilai urgensi 3, seriousness 3, dan growth 3. Angka 3 ini memberikan keterangan yaitu cukup mendesak atau gawat dan dampak, karena dalam analisis USG ini memiliki 5 penilaian. Yang pertama itu sangat tidak mendesak atau gawat dan dampak, yang kedua tidak mendesak, gawat dan dampak, yang ketiga cukup mendesak, gawat dan dampak, yang keempat mendesak, gawat dan dampak, yang kelima sangat mendesak, gawat dan dampak. Sedangkan untuk isu yang kedua yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang kawasan hutan memiliki nilai urgensi, seriousness, dan growth yaitu 3 juga.
Sedangkan pada isu yang ketiga yaitu tanah masyarakat yang sudah bersertifikat sebelum adanya SK 854 yang tidak dapat diproses untuk kegiatan lainnya memiliki nilai urgensi, seriusness, dan growth 4 atau mendesak, gawat, dan dampak. Dari ketiga isu ini, isu yang memiliki nilai bobot total yang paling besar yaitu isu ketiga yaitu tanah-tanah masyarakat yang sudah bersertifikat sebelum adanya SK 854 yang tidak dapat diproses untuk kegiatan lainnya. Selanjutnya, rekomendasi dari penyelesaian isu yaitu yang pertama, penyelesaian isu yang mempunyai nilai bobot yang paling tinggi yaitu tanah-tanah masyarakat yang sudah bersertifikat sebelum adanya SK 854 yang tidak dapat diproses untuk kegiatan lainnya. Alternatif penyelesaian yang pertama yaitu pelepasan kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan, tahapan alternatif penyelesaiannya yaitu yang pertama, pelepasan kawasan hutan produksi konversi yang sudah tidak produktif. Yang kedua, kegiatan inventarisasi hutan dan hasil yang diharapkan yaitu tanah yang menjadi akses masyarakat dapat dijadikan aset oleh masyarakat. Alternatif yang kedua yaitu direview kembali RT/RW dan SK 854. Tahapan alternatif penyelesaiannya yaitu menyesuaikan perkembangan lingkungan dengan kebijakan yang ada. Sedangkan hasil yang diharapkan yaitu dapat melihat kesesuaian perkembangan lingkungan dan dinamika pembangunan terhadap keadaan setempat. Karena pada kawasan hutan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga kondisi existingnya telah berubah menjadi kawasan permukiman atau kawasan perdagangan dan lainnya, sehingga sudah tidak sejalan lagi dengan RT/RW maupun SK 854 sehingga perlu adanya direvisi kembali kebijakan yang ada. Sekian pembahasan tentang isu aktual yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang kawasan hutan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.